Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa melaksanakan berbagai macam perintah yang dilakukan saat ini maupun yang akan kita laksanakan pada masa yang akan datang. Ini adalah berbagai karunia dan kenikmatan yang harus kita syukuri. Pada kesempatan ini, ada yang perlu kita renungkan kaitannya dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ada manajemen harapan. Harapan manusia itu pasti ada. Apapun, sekecil apapun, sehebat apapun, serendah apapun, pasti setiap manusia punya harapan. Jika ini tinggi sesuai dengan profesi, maka seringkali disebut dengan cita-cita. Cita-citanya ingin menjadi dokter profesional, guru profesional, mubalik profesional, petani, pedagang, pejabat, pemerintah, dan seterusnya. Jadi harapan, setiap orang punya harapan. Nah, bagaimana agar kita ini meningkat kehidupannya? Maka pandai-pandailah memanage harapan. Jika ada orang mengatakan, apalah mungkin kamu orang desa bisa menggapai cita-cita dan harapan itu. Bolehlah komentar ini didengar, tetapi jangan sampai mematahkan semangat bahwa kita akan tetap memelihara, menyemai, mengembangkan harapan itu menjadi real dan nyata dalam kehidupan. Selama orang masih punya harapan, maka orang tersebut pasti masih punya masa depan. Jika ada orang yang sudah putus harapan, maka kesengsaraan, keterhinaan akan menghadang dalam kehidupannya. Jadi harapan ini penting. Allah punya iradah. Dengan mengikuti apa yang diwajibkan oleh Allah dan sifat Allah, maka kita juga punya harapan. Harapan sebagai manusia untuk menjadi lebih baik, lebih meningkat. Kita harapannya bisa meniru jejak orang-orang sukses. Siapakah dia? Orang-orang yang ada di sekitarnya yang telah diberi nikmat an'amta alaihim, diberi kenikmatan ilmu. Tempelkan harapan untuk mendapatkan ilmu setinggi langit. Kenikmatan orang yang diberi harta dan suka mendermakan harta bendanya. Kejarlah rizki Allah dengan sekaligus merencanakan bahwa rizki yang akan didapat atau telah didapat ini nanti akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan diri sendiri, orang di sekitarnya, dan semua masyarakat yang ada di lingkungan kita. Memberikan kemanfaatan lewat potensi ekonomi yang kita miliki kepada orang lain, ini adalah bagian dari memanage harapan agar kita ini semakin hari semakin sejahtera. Ini namanya kecerdasan finansial. Ini namanya fikih finansial. Jadi kehidupannya semakin hari semakin memiliki tingkat kesejahteraan, dan kesejahteraan itu bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang dia cintai, bahkan untuk masyarakat secara luas. Jika kita berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, pejabat, pemerintah, maka kita juga punya harapan kapan suatu ketika kita bisa memegang tapuk kepemimpinan, ya, bisa mengambil kebijakan, menggerakkan rakyat, menggerakkan umat untuk satu titik tujuan yang sama,
yaitu mendapatkan ridho Allah dengan tingkat kemaslahatan berupa kesejahteraan yang meningkat, keadilan yang merata, dan kebahagiaan. Tingkat prestasi dan kebahagiaan yang bisa diraih. Itu cita-cita menjadi pejabat, menjadi penguasa. Ada harapan. Tapi harapan itu jangan sampai dititikkan pada potensi material, tetapi harus ditarik terus lurus ke atas sampai kepada titik spiritual, yaitu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan ini banyak sisinya. Punya harapan untuk membangun sebuah gedung, membuat taman, semacam istana yang nyaman dan bisa bermanfaat. Lagi-lagi untuk dirinya, masyarakat, dan semuanya ditujukan untuk meraih ridho Allah. Jadi aspek seni, budaya, dengan keindahan rumah, taman, mungkin lukisan, khot, dan lain sebagainya, seni suara, lagu-lagu, dan seterusnya, diharapkan bisa berkembang, terus berkembang, tapi titik sentral dari tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Ini adalah satu upaya yang harus terus ditanamkan di dalam hati setiap individu muslim tanpa kecuali. Orang desa, kota, hanya tamatan SD atau sarjana, pasca sarjana, santri, ustadz, kiai, semuanya harus tetap mengembangkan harapan-harapannya. Di-manage, jangan sampai berbenturan, tetapi serasi menuju kepada satu titik. Saling menguatkan, saling melengkapi, dan ini menjadi bagian dari upaya untuk menguatkan tadi. Jika ada kelemahan, penurunan semangat, dan lain sebagainya, konsultasi kepada yang ahlinya. Fas'alu ahlad dzikri. Tanya, kenapa semangat kita turun? Kenapa semangat kita melemah? Maka nanti akan ada jalan keluar. Dan semangat harapan ini tidak hanya menjadi harapan, tapi akhirnya akan menjadi kenyataan dengan upaya yang terus-menerus, semangat yang ada di dalam hati, di dalam jiwa, dan dalam perilaku. Man jadda wajada. Siapa yang giat pasti akan dapat. Siapa yang memohon maka akan dikabulkan. Siapa yang berikhtiar akan mendapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.